Cie, 2, 3. Dan sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Masalah pajak memajak ini sudah dari zaman kerajaan dahulu, dikenal dengan nama upeti. Bentuk persembahan dari rakyat kerajaan. Hasil upeti digunakan oleh raja untuk kepentingannya. Dan hanya orang tertentu yang bisa menikmati. Upeti ini tidak saja raja-raja yang memungutnya. Secara informal sampai saat ini, orang bagat, alias preman juga memungut upeti di pasar, parkir memarkir dan tempat-tempat ilegal lainnya. Kini kita saksikan pemirsa, seorang wanita sedang bersiap-siap untuk pergi. Mau kemana ya dia? Mau lapor SPT tahunan ke kantor pajak. Loh, kan sekarang bisa via online. Oh gitu, oke. Kini kita saksikan seorang wanita sedang melapor SPT tahunannya. Oh, apa yang terjadi? Menakjubkan! Kini jari jemarinya mengetik dengan cepat, secepat kamu merebut hatiku. Kini ia langsung mengklik kirim SPT. Ya ampun, the best kamu sah! Yuk pemirsa, laporkan SPT tahunan Anda sekarang juga. Kenapa sih, Tok? Ini nih, aku belum lapor SPT-ku. Makanya, pakai e-filing nggak perlu repot-repot isi formulir SPT dan lapor ke kantor pajak. Dengan e-filing, kita bisa mengisi SPT Apaan aja? dan di mana aja. Sekarang DJP sudah memberikan fasilitas yang memudahkan kita dalam melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan melalui e-filing. Kami juga pakai e-filing. Mudah, cepat, Dan aman. Ketika Belanda menjajah Indonesia lewat VOC, upeti berubah nama menjadi pajak atau balesting. Pungutannya makin banyak saja, di antaranya pajak rumah, pajak usaha dan pajak kepala untuk pedagang Tionghoa dan pedagang asing lainnya. Namun, VOC tidak memungut pajak di wilayah kekuasaannya seperti Batavia, Maluku dan lainnya. Awal tahun 1900, keuangan pemerintah Belanda terutama di daerah jajahan mulai bangkrut karena peperangan dengan Inggris. Pemerintah Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia makin gila memajaki warga Indonesia. Selain menaikkan pajak, Belanda juga menerapkan pajak baru bagi rakyat Sumatera Barat, yaitu pajak kepala, pemasukan barang, rodi, tanah, keuntungan, rumah tangga, penyembelihan, tembakau, dan pajak rumah adat. Kebijakan ini diumumkan oleh Belanda pada 21 Februari 1908, yang kemudian diberlakukan sejak 1 Maret 1908. Perang Kamang, Perang Pajak. Sejak saat itu, masyarakat Minangkabau khususnya di daerah Kamang, menentang pembayaran pajak tersebut, sehingga masyarakat secara diam-diam melengkapi diri dengan senjata tajam dan keterampilan bela diri. Seperti diungkapkan Abdi Murtani DT. Maruhun Basa yang dikutip Info Publik, pada tanggal 2 Juni 1908, diadakan rapat di Masjid Taluak, yang dihadiri oleh utusan Agam Tuo, Lubuk Basung, Manggopo, Padang Panjang, Batu Sangkar, dan lainnya, sehingga menghasilkan kebulatan tekad untuk menentang Belanda. Pada kesempatan itu juga, terbentuk beberapa kelompok yang dipimpin oleh Haji Abdul Manan, M. Saleh DT, Rajo Pangulu, M. Yusuf DT, Parpatiah Nan Sabatang, dan Haji Jabang. Tugasnya untuk menghidupkan dan menggerakkan semangat juang serta mempersiapkan senjata untuk pasukannya masing-masing. Pada tanggal 14 Juni 1908, ketika pasukan Belanda bergerak ke Kamang, melalui 3 rute, yaitu Gadut, Tanjung Alam dan Biaro, dan berkumpul di Kampung Tangah, Kamang Mudia. Di sepanjang perjalanan itu, terjadi perlawanan dari rakyat yang begitu hebat, di mana pasukan Belanda yang datang dari Tanjung Alam, dihadang oleh pasukan yang dipimpin oleh M. Yusuf, DT Parpatiah Nan Sabatang, dan di sini beliau gugur sebagai syuhada. Sedangkan pasukan Belanda yang datang dari Gadut, dihadang oleh pasukan Haji Jabang. Sampai di Kampung Tangah, pasukan Belanda langsung mengepung rumah Haji Abdul Manan. Namun pada kesempatan itu, Haji Abdul Manan dan M. Saleh DT Rajo Pangulu, menyerang pasukan Belanda dari 2 arah, yaitu dari arah timur oleh pasukan yang dipimpin oleh M. Saleh DT Rajo Pangulu, sedangkan dari arah barat oleh pasukan yang dipimpin Haji
Abdul Manan. Dalam pertempuran ini, Haji Abdul Manan dan M. Saleh, DT. Rajo Pangulu, beserta istri beliau Siti Asyah, gugur sebagai syuhada, jelasnya. Abdi Murtani DT. Maruhun Basa menjelaskan, perlawanan rakyat di Kamang pada tahun 1908 bukanlah peristiwa yang terjadi dengan tiba-tiba, tapi merupakan bentuk ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan Belanda. Pegawai pajak cuci uang negara 300 triliun rupiah. Ada total transaksi 300 triliun rupiah dibocorkan oleh Mahfud MD yang dicurigai sebagai tindakan pencucian uang. Nah, mirisnya pegawai Kementerian Keuangan ini dituding, disebut-sebut terlibat dalam transaksi janggal ini. PPATK memastikan temuan transaksi janggal 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Angka itu didapat dari hasil analisis PPATK yang kemudian dilaporkan ke Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti. Tadi serius terkait statementnya Pak Mahfud MD terkait aliran dana di kementerian bagaimana? Iya, tadi saya juga berkomunikasi sama Pak Mahfud dan Pak Ivan ya dari PPATK. Pertama surat itu baru saya terima tadi pagi, tapi karena saya sedang terbang ke sini jadi saya belum lihat suratnya. Tapi saya sudah scan. Jadi pada dasarnya begini, ada setiap tahun PPATK itu mengirimkan informasi kepada kita mengenai transaksi yang disebut material. Dari 2009 sampai dengan 2022 atau 23 ini ya, itu ada 196 surat yang disampaikan. Sebagian yang sudah kita sampaikan follow up yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, kita juga sampaikan di situ ada yang dilakukan eksaminasi, ada yang memang kalau kasusnya memang terbukti maka dilakukan hukuman disiplin, ada yang sudah dicopot atau dikeluarkan, itu semuanya ada statusnya. Menurut Pak Ivan masih ada 70 yang kita perlu untuk memberikan keterangan tambahan, kita akan sampaikan. Jadi saya sampai hari ini karena baru menerima suratnya tadi pagi, jadi saya belum melihat angkanya ya. Mengenai 300 triliun terus terang saya tidak lihat, di dalam surat itu nggak ada angkanya. Jadi saya nggak tahu juga 300 triliun itu dari mana angkanya. Nanti saya akan kalau kembali lagi ke Jakarta, saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan juga Pak Ivan, angkanya itu dari mana. Sehingga saya juga bisa punya informasi yang sama dengan Anda semuanya, media dan masyarakat. Tentu saya tanya kepada Pak Ivan, cara menghitungnya gimana, datanya seperti apa. Karena di dalam surat yang disampaikan ke saya, yang dalam hal ini ada lampirannya 36 halaman, itu nggak ada satupun angka. Gitu. Jadi aku nggak bisa berkomentar mengenai itu dulu, tapi saya janji nanti akan ketemu sama Pak Mahfud, sama Pak Ivan untuk bisa mengklirkan sebetulnya ini masalahnya apa, di mana, siapa. Dan saya berjanji akan sama Pak Mahfud, ayo Pak Mahfud, aku dibantuin, aku senang dibantuin. Kita mau bersihin, kita bersihin. Kita kaitkan dengan kondisi bangsa hari ini. Rakyat banyak yang miskin. Seluruh aspek kehidupan dikena pajak. Tiba-tiba muncul berita yang mengejutkan kita semua, sebanyak 300 triliun rupiah ditemukan transaksi yang mencurigakan di rekening para pegawai pajak dan bea cukai. Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menyebut transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai 300 triliun rupiah bukan korupsi namun dugaan tindak pidana pencucian uang. Terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun. Tapi sejak tahun 2009, karena laporan tidak di-update, tidak diberi informasi respon. Kadangkala respon itu muncul sesudah menjadi kasus, kayak yang Rafael itu jadi kasus selalu dibuka, loh ini sudah dilaporkan dulu kok di-demand gitu, baru sekarang bisa. Dulu Angin Prayitno sama, nggak ada yang tahu sampai ratusan miliar diungkap oleh KPK baru dibuka gitu. Nah itu saya kira karena kesibukan yang luar biasa sehingga perlu sistem aja ya, menurut saya.
Tidak apa-apa, kira kita harus membantu Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani sedang menyelesaikan itu dan kita tidak bisa menyembunyikan apapun kepada masyarakat sekarang ini. Ia